Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya pada hari Sabtu ini? Semoga dimanapun kita berada, pada sehat selalu ya. Oke, hari ini kita mau sharing kembali update analisa pada dua pair nanti, yaitu USD JPY dan Euro USD. Ya, ini merupakan analisa kita teman-teman pada hari Sabtu minggu yang lalu. Untuk itu kita langsung aja masuk ke analisanya. Pergerakan harga dalam satu minggu ini cukup parah, di mana harga bergerak konsolidasi ya, dalam satu minggu teman-teman. Pergerakannya hanya dari zone ini sampai pada zone ini. Ya, di mana saat kita analisa harga itu berada pada zone area ini, dan kita marking juga area yang menghalangi harga untuk melakukan kenaikan. Dan pergerakannya hanya seperti ini teman-teman. Jadi kita update aja teman-teman, kita tidak perlu hapus, ini tinggal kita lihat aja untuk potensi selanjutnya. Oke, jadi kalau kita lihat teman-teman dalam pergerakan satu minggu ini, di mana harga tidak mampu menembus zone ini ya, dan saat kita analisa pergerakannya di sini, ini potensi masuk ke zone ini dan harga masuk sampai dia kembali masuk pada zone area yang kita marking di sini. Jadi ini kita delete. Nah, kita perhatikan teman-teman untuk saat ini ya, harga ini harus nge-break zone ini supaya bisa melakukan kenaikan. Jadi selama zone ini tidak body break, teman-teman, harga ini tidak akan bisa melakukan kenaikan. Jadi potensinya untuk minggu depan yang bisa kita lihat di USD JPY ini, yang pertama sekali zone area ini harus di body break dulu. Jadi kalau itu sudah body break, kita bisa mengambil posisi buy seperti ini. Nah, sampai pada area selanjutnya di mana ini sudah kita marking ya. Ya, jadi ini yang pertama sekali potensinya teman-teman. Ya, yang berikutnya untuk harga bisa lanjut mengalami penurunan, ini harus di body break juga ya, karena ini sebagai penghalang harga untuk melakukan penurunan. Ya, jadi selama dua zone ini tidak ada yang di body break teman-teman, maka harga ini masih akan konsolidasi seperti ini. Ini cukup beresiko untuk kita open posisi ya. Jadi wajib ditunggu dulu untuk lebih nyaman. Oke. Untuk area selanjutnya teman-teman masih tetap pada zone ini karena ini masih fresh ya. Dan kita juga punya pola penurunan, itu coba kita masuk ke daily. Pola penurunan yang sudah kita marking ya di zone ini ya. Ini sebagai pola penurunan yang akan kita gunakan, tetapi harga belum ada retest teman-teman. Artinya, kalaupun harga retest ini ke atas, kita masih tetap bisa memantau posisi sell di atas ini, karena ini sudah kita marking ya, 1-2 area. Setelah kita refine di time frame kecilnya. Jadi, dengan menembusnya nanti area zone ini, potensi harga akan retest ya, retest dan kita bisa melakukan posisi sell di atas itu. Tetap menunggu pola konfirmasi teman-teman ya, seperti ini. Ya, kalau merespon itu bisa membuat harga melakukan penurunan berpotensi ke 161.8 di bawah ini, tapi itu untuk jangka panjangnya ya. Ya, seperti ini pada time frame daily, coba kita lihat di time frame H4. Pada time frame H4 seperti ini, di sini ada candlestick bullish, tapi seperti yang sudah kita katakan tadi, zone area ini terlebih dahulu harus di body break supaya harga bisa naik ya. Itu yang pertama sekali kita tunggu dulu teman-teman. Sama halnya di bawah ini juga harus di body break supaya harga bisa turun, melanjutkan penurunan ke 161. Oke, jadi kita coba langsung cek lagi ke H1-nya. Ya, untuk di H1 teman-teman, area sell kita itu masih berada pada zone ini dan zone ini ya. Kalau di angka sakralnya, ini area imbalance memang bisa kita pantau juga ya, karena di sini juga ada area base-nya ya. Ya, di mana nanti yang terkonfirmasi ya, untuk area zone ini seingat saya itu di M5 teman-teman, yang sudah kita marking pada hari Sabtu minggu yang lalu. Ya, itu area supply ya. Nah, di zone ini ya, itu juga boleh kita pakai untuk posisi sell. Tinggal kita tunggu aja pola konfirmasinya. Ya, jadi di kondisi kedua, teman-teman yang perlu kita pantau, jika nanti tidak mampu menembus ke atas ini, area zone ini, nah ini yang perlu kita cek ke bawah ini.
Jadi kalau dia masuk pada zone ini masih layak kita ambil posisi buy, karena itu area zone yang masih fresh. Sesuaikan dengan zone 161 nanti sebagai take profitnya ya. Oke, seperti ini. Ya, jadi karena belum masuk ke zone 161, masih ada potensi ya untuk ke zone 161-nya. Zone area ini masih fresh, tentunya akan tetap ada respon ketika harga masuk ke zone itu. Bisa dipakai untuk posisi buy, seperti yang sudah kita katakan, menunggu pola kenaikannya. Kalau tidak terkonfirmasi, ini akan langsung ke 161 seperti ini. Oke, jadi zone 161 berdekatan dengan zone area ini bisa dipakai untuk posisi buy. Jadi kunci utamanya adalah dua zone ini, teman-teman ya, supaya harga bisa naik atau bisa turun. Oke teman-teman, itulah untuk di USD JPY yang bisa kita update untuk potensi pergerakan di minggu depan. Sekarang kita langsung aja kita masuk ke Euro USD. Untuk di Euro USD juga ini merupakan analisa terakhir yang kita share di hari Sabtu ya, Sabtu minggu yang lalu, di mana harga sudah mengalami kenaikan ya, dua kondisi yang sudah kita marking di sini. Nah ini sudah mengalami kenaikan, sekarang kita tinggal lihat aja untuk responnya ya. Ya, ini sebagai area untuk sell yang sudah kita share. Nah, kita lihat teman-teman tidak terkonfirmasi. Ini pertama kali harga masuk pada zone area ini. Nah, di sini kan dia tidak terkonfirmasi dan sudah body break ya. Di zone ini lalu turun, naik lagi. Nah, menurut saya ini masih potensi teman-teman akan ke atas itu karena ini zone tidak terkonfirmasi untuk sell. Ya, jadi kita coba cek dulu ya terlebih dahulu ke time frame daily bagaimana situasi di daily. Oke, pola candlestick di time frame daily terakhir itu di close oleh candlestick bearish. Ya, tetapi kalau kita lihat pergerakannya masih di dalam candlestick bullish ini ya, dimana ini rejection dari atas juga reject dari bawah. Nah, tetapi untuk pola candlestick yang ini menurut saya sih masih akan kuat membawa kenaikan. Karena ini candlestick yang cukup besar bodinya ya. Jadi kalaupun ada rejection seperti ini, kita akan siap-siap nanti di zone area ini. Ya, kalaupun ada pergerakan penurunan seperti ini, di minggu depan area zone ini bisa kita pantau untuk posisi buy. Ya, melihat situasi candlestick di sini. Oke, lanjut ke H4. Untuk di H4, ya di H4 juga belum terkonfirmasi untuk posisi sell-nya ya. Saat ini terakhir harga membuat pergerakan yang konsolidasi di sini ya. Nah, ini terhalang oleh trendline dan juga di sini terhalang oleh trendline. Harga semakin mengerucut, teman-teman. Ya, jadi ini tidak terkonfirmasi untuk sell, kita delete aja. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, kalau kita melihat pada time frame H4 ini, area zone yang kita marking sebelumnya atau hari Sabtu yang lalu, ini sudah di body break ya, di candlestick ini ya. Ini sudah di body break. Dan tepat seperti yang sudah kita maksudkan tadi, ini sebagai key level yang akan menghalangi harga untuk melakukan penurunan teman-teman. Apalagi di zone yang kita marking tadi tidak terkonfirmasi untuk sell, sehingga sangat kuat potensi harga ketika turun ke zone ini akan mereject seperti ini. Ya, area yang kita marking ini teman-teman boleh kita gunakan untuk posisi sell ya, jika terkonfirmasi. Oke, kita langsung aja masuk ke mechanical di H1-nya. Secara mechanical struktur teman-teman ini masih bias sell, di mana kita menemukan change of character di sini. Dan untuk low-nya sudah menjadi low valid. Dan saat ini teman-teman kita tinggal menunggu harga masuk ke area entry dan terkonfirmasi. Di mana area zone ini sudah kita marking dan ini tidak terkonfirmasi untuk sell. Ya, jadi kita tinggal punya satu area lagi di sini untuk area sell-nya ya. Jadi teman-teman yang bisa kita lihat untuk minggu depan adalah yang pertama sekali area zone ini bisa kita lakukan posisi buy jika harga masuk di key level ini.
Tetap menunggu bullishnya ya, bullish engulfing nanti pada zone area ini. Ya. Dan yang kedua teman-teman, yang berikutnya yang bisa kita pantau adalah ketika harga langsung naik seperti ini ya. Nah, kalau dia langsung naik di minggu depan, tetap bisa membidik posisi sell seperti ini. Ini sebagai penghalang harga selanjutnya ya. Kayak level ini ya. Karena kalau sampai dia terlebih dahulu naik seperti ini, artinya kayak level kita ini masih fresh. Bisa kita gunakan untuk posisi buy seperti ini. Ya, kalau ini tidak terkonfirmasi untuk sell teman-teman, maka potensi harga ini menembus high valid H1. Kalau itu terjadi berarti kita tinggal siap-siap untuk posisi buy karena sudah ada change of character ya. Ya, change of character buy teman-teman. Jadi inilah potensi pergerakan harga pada Euro USD-nya di minggu depan. Oke teman-teman, saya rasa sudah sangat jelas ya. Jadi itulah yang bisa kita sharingkan untuk pergerakan harga di dua pair ini, USD JPY dan Euro USD. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam profit dan tetap semangat.